Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujib Nabilur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nubuwah dan risalah, serta peran penting Nabi Muhammad SAW dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Pengertian nubuwah. Kata nubuwah berasal dari naba'a yang berarti kabar, berita, dan cerita. Kata nubuwah sendiri merupakan masdar dari naba'a. Pengertian risalah. Risalah berasal dari bahasa Arab yang artinya pesan atau message dalam bahasa Inggris. Pembawa risalah disebut Rasul. Peran penting Nabi Muhammad SAW dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi penjelas dan bayan terhadap kandungan Al-Quran mencakup hal-hal yang diperselisihkan oleh umatnya. Beliau juga penjelas atas perintah maupun larangan dalam Al-Quran, ancaman, dan kabar gembira. Nabi Muhammad SAW menjadi penjelas atas makna ayat-ayat Al-Quran dengan bermacam-macam bentuknya, bisa berupa ucapan atau qauli, perbuatan atau fiil, penetapan atau takriri, dan syifah. Kedua, uswatun hasanah atau teladan yang wajib ditaati. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, yaitu tuntunan yang baik lagi terpuji yang menstimulus orang lain untuk meniru, mencontoh, dan mengikutinya. Perintah meneladani Nabi Muhammad SAW seperti pada hari Al-Ahzab atau perang Al-Ahzab, dan kepribadiannya yang direfleksikan pada kondisi lainnya seperti ucapan, tindakan, kesabaran, dan ketahanan mental, seperti kelapangan dadanya menunggu kemudahan dari Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai living model bagi umatnya tidak hanya fokus pada aspek ibadah, tetapi caranya menata kehidupan kesehariannya pun seperti ekonomi, pendidikan, dan politik adalah contoh teladan yang indah. Beliau adalah Al-Quran yang meneladani wahyu Allah. Akhlak dan pribadinya adalah interpretasi Al-Quran secara konkret, seperti tutur Aisyah yang artinya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ketiga, legislator. Nabi Muhammad SAW secara legal memiliki otoritas, wewenang, dan kekuasaan untuk menetapkan suatu aturan hukum, baik bersifat qauliyah, takrir, dan fi'liyah. Peranan Nabi dalam pembentukan dan pembinaan hukum diakui, teruji, dan terbukti mampu mendamaikan yang bertikai, seperti kasus peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya semula. Keempat, muta'un atau wajib ditaati. Ketaatan kepada Nabi secara holistik dari berbagai aspek seperti sosial, politik, militer, manajemen, dan pendidikan bukan hanya menjadikan sebagai pemimpin keagamaan, tetapi dia sebagai pencontoh bagi umatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.